damai, salam. Atau dari kata salamat, menyelamatkan. Makanya orang Islam itu orang yang kanan kirinya masyarakatnya selamat dari orang itu. Kalau kanan kirinya terganggu dengan orang itu, ya bukan orang Islam. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas. Gak usah kasur urbanerum, anas gitu aja. Adjektifnya anis kalau maskulin. Gak usah bawa Baswedan, gak usah. Ya memang ya. Jadi insan itu kata benda, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan maknanya harmonis. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan membawa amanah yang sangat mulia sebelum amanah agama, Buddha atau Islam, sebelum amanah ilmu pengetahuan, sebelum amanah kehidupan keluarga. Amanah yang paling melekat dari lahir sampai meninggal dunia nanti menegakkan insaniyah, kemanusiaan. Lintas agama ini, lintas agama siapapun. Nah, Nalanda ini ngundang saya terlambat sebenarnya. Saya pernah di Hotel Marriott Hong Kong. Yang ngundang saya Master Cingkung. Yang hadir 8.000 biksu. Iya, betul. Dan saya diundang oleh Master Cheng Yen, ya Buddha Suci di Taiwan. Saya ditemuin 1 jam lebih. Katanya orang biasanya cuma seperempat jam. Ya ngomong-ngomong enak lah kira-kira. Oh iya, Mbak moderator, Mbak Pudi ya. Ya, Mbak Ratna Pudi, terima kasih. Sekarang Islam. Islam berasal dari kata salam, damai, salam. Atau dari kata salamat, menyelamatkan. Makanya orang Islam itu orang yang kanan kirinya masyarakatnya selamat dari orang itu. Kalau kanan kirinya terganggu dengan orang itu, ya bukan orang Islam. Ya Islamnya KTP-nya Islam, KTP-nya. Itu sebenarnya bukan orang Islam itu. Kalau mengganggu ketenangan masyarakat sekitarnya. Kalau orang Muslim, orang yang kanan kirinya masyarakatnya, lingkungannya merasa aman dengan adanya orang tersebut. Itu Muslim namanya. Atau yang sekali lagi Islam apa? Damai, selamat dan menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan. Itu Islam namanya. Oleh karena itu sekali lagi terorisme itu belakangan itu. Dan kita tahulah yang bikin siapa, kita tahu semua. Tidak langsung dari perutnya masyarakat Islam, ada yang bikin itu. Apa itu? ISIS, Al-Qaeda, itu yang bikin, ada tangan-tangan line up ke luar sana. Bukan murni lahir dari masyarakat Islam, tidak. Nah, Nabi Muhammad setelah di Mekah 13 tahun hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Maka beliau pindah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Masuk ke sana ternyata menjumpai masyarakat yang plural. Ada Muslim pendatang, muhajirin namanya, muhajirin. Ada Muslim asli pribumi namanya Ansor. Ada Muslim, ada lagi non Muslim, Yahudi, 3 suku pelarian dari Sinai. Ketika Nabi Musa sudah wafat, Yahudi bercerai-berai 3 suku ke kota Yathrib. Maka Nabi memutuskan bahwa kalau mau dengar bahasa Arabnya begini Pak, kalau mau dengar bahasa Arabnya, hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, umat Islam pribumi dari Yathrib, wal Yahud, dan dengan Yahudi, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya satu umat. Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas umat yang lintas agama, lintas budaya.
diikat dengan ikatan kesamaan visi dan misi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi kesukuan, dan berhasil. Suatu ketika ada orang Islam bertengkar dengan orang Yahudi, orang Islam mukul, mati si Yahudi ini, nggak sengaja bunuh, nggak sengaja, tangannya besi juga tangannya itu, mati. Nabi marah besar dengan mengatakan, barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat masuk surga. Iya, terkenal. Oh iya, tadi Pak Ponijan sering mengatakan kata kafir. Keputusan Musyawarah Nasional NU tahun berapa Mas Andi di Banjar? Tahun 2020. Nah, keputusan Munas di Banjarnegara Patroman ya. Citangkolo pesantren. NU memutuskan tidak boleh memanggil yang beda agama dengan kata-kata kafir, tapi non muslim. Ya. Keputusan musyawarah NU tidak boleh mengatakan, oh ya kafir, nggak boleh, wahai non muslim. Dah. Jadi Nabi Muhammad membangun negara bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Dari kata madani, mutamaddin, apa? Negara yang masyarakatnya beragama, berakhlak, berbudaya, dan sejahtera, subur makmur. Itu namanya madani, masyarakat madani, mutamaddin. Negaranya namanya Madinah. Dah itu selesai itu, karena singkat sekali ya, itu. Ya. Sekarang, ya enggak sebentar. Silakan. Belum, itu yang Nabi Muhammad selesai. Yang Jawa. Nabi Muhammad pernah pesan, saya pun sampai iri. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu ke negeri Cina. Kenapa nggak bilang Greek? Kenapa nggak bilang Egypt? Waktu itu kan maju juga negara Greek dan Egypt kan. Kenapa bilang Cina? Oh rupanya Nabi Muhammad tahu. Sekarang ini Xi Jinping itu luar biasa ini. Sekarang sudah ada kereta api yang 1000 km 1 jam. Udah lagi dicoba, lagi trial lagi. Nah ini luar biasa. Yang pertama kali membawa Islam ke sini itu orang Cina. Jadi ada utusan, ya belum, masih lama. Ada utusan dari mana? Dari Kublai Khan ya, dari Mongolia, menghadap Kertanegara di Singosari. Muslim, yang diutusnya Muslim, namanya Mangki, baca Mangki apa Manci, bacanya Mangki, Muslim. Dipotong 2 telinganya oleh Raja Kertanegara. Pulang, Raja Kublai Khan marah, ngirim utusan pasukan campur, ada Cinanya, ada apanya, 10.000 pasukan. Setahun kemudian, komandannya 3 Muslim semua. Namanya Ikamize Sipi Kausing. 3 orang ini. Sampai di Singosari Malang, sampai di Malang, Singosari kan Malang tuh. Ternyata Singosarinya sudah nggak ada. Kertanegara sudah kalah oleh Jayakatwang, Raja Doho Kediri. Jadi pasukan Cina bengong, ini mau balas dendam ke siapa ini? Udah nggak ada. Jumpa dengan seorang pemuda namanya Raden Wijaya. Bapak-bapak ini mau balas dendam ke Kertanegara kan? Iya, sudah nggak ada Kertanegaranya. Malah kerajaan Singosari pun sudah bubar. Dikalahkan oleh Doho Kediri, Jayakatwang. Kalau mau balas dendam, ayo Jayakatwang kita serang. Nurut ini pasukan 10.000 pasukan Cina ini. Doho diserang, kalah, sudah barang tentu kalah Dohonya. Berdirilah negara Majapahit. Jadi Majapahit itu tidak akan mungkin ada Majapahit kalau tidak ada pasukan Cina. Tidak ada Gajah Mada kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Sumpah Palapa kalau tidak ada Gajah Mada. Tidak ada Sumpah Pemuda kalau tidak ada Sumpah Palapa. Tidak ada 17 Agustus 45 kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Artinya jadi tidak ada Indonesia kalau tidak ada orang Cina. Gak mungkin ada Indonesia kalau gak ada orang Cina. Cerita urutannya kan gitu kan. Jadi ada Majapahit itu kan ada Raden Wijaya tadi yang entah bohongnya atau nipu lah kira-kira. Nipu merayu orang Cina 10.000 itu nyerang Doho Kediri. Itu satu. Yang kedua, sejak berdirinya Majapahit sudah ada orang Islam di dalam negara kerajaan, tapi tidak berdakwah, tidak mengajak, untuk sendiri saja.
Nah, masa dakwah datang pertama kali Kiai di Rengas Dengklok Kerawang. Itu Cina, namanya Hasanuddin, Islam. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa marah. Agama apa ini? Haji Hasanuddin disebut Syekh Kuro. Kuro itu qori pembaca Quran. Kuro itu qori yang membaca Quran. Marah dia, berangkat. Sampai ke Kerawang situ ada santrinya Syekh Kuro lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak. Dilihat orangnya kutilang, kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang, betul dongeng nih Pak, apa sejarah betul Pak. Namanya Subang Larang, Cina juga itu. Itu Raja Siliwangi, jangankan mau membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek. Gitu. Untuk saya saja ya dikawin, ya sudah, tapi syaratnya Anda masuk Islam. Ya sudah masuk Islam. Terjadi pernikahan Raja Siliwangi, Prabu Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Larang yang muslimah. Dia masuk Islam, jadi istrinya 3. Satu Hindu namanya Ambit Kasih, 2 Buddha namanya Ratu Acih, 3 Muslim namanya Subang Larang. Itu Raja Siliwangi. Nah, nanti Anda yang Muslim ini punya anak 3 yang terkenal. 1 Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh orang Sunda. 2 Ku Cirebon yang sakti itu. 3 perempuan Syarifah Mudaim Rara Santang dinikah oleh Habib dari Pakistan, Abdullah Azmat Khan, punya anak Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari neneknya itu Cina. Itu baru Sunan Gunung Jati. Belum, sudah azan ya? Sudah azan? Belum. Belum Raden Fatah. Ya. Brawijaya 5 Raja Pak mana? Majapahit. Istrinya 571 istrinya. Enggak apa-apa Raja, enggak apa-apa. Wah, ini waktunya nggak ada ya. Aduh, padahal itu nanti Syekh Syarif Sunan Gunung Jati itu dipanggil oleh dinasti Ming. Dinasti Ming dengar ada orang sakti di Cirebon, panggil. Sampai sana suruh nebak ada perempuan hamil. Anaknya sendiri, namanya Ontin. Ayo tebak, hamil berapa bulan? 7 bulan. Goblok. Ini nggak hamil nggak apa ini? Saya kasih bokor aja ini. Ya udah, kalau goblok ya udah nggak apa-apa lah. Sunan Gunung Jati keluar, si anaknya Ontin masuk ke kamar mau melepas bokor, hamil betulan Pak. Percaya silakan, nggak apa-apa ini. Terus ringkat cerita, hamil 7 bulan, Sunan Gunung Jati pulang ke Cirebon, ini Ontin rindu, kangen, minta dikawin dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Akhirnya Sunan Gunung Jati memutuskan melahirkan dulu. Kalau sebelum melahirkan saya nggak mau mengawin. Begitu lahir kawin, namanya Ontin. Punya anak kuning-kuning, ditinggal di 28 km sebelah selatan Cirebon, maka disebut Kuningan. Tenang, betulan. Nah, kalau Brawijaya 5 punya istri 50-71. Di antara istrinya ada yang Islam, namanya siapa? Darawati. Atau kalau orang Jawa namanya Dewi Retno. Punya anak laki-laki namanya Jinbun, nama Cinanya. Nakal, maklum ibunya Cina nakal, pantas ya? Nakal, dia keluar dari kerajaan Majapahit di Mojokerto itu, jalan ke timur, masuk Islam, ketemu dengan Sunan Ampel. Masuk Islam, 5 tahun belajar Islam, hafal Quran, permisi akan mendirikan kerajaan Islam. Ya silakan. Maka berdirilah kerajaan pertama, Demak Bintoro. Itu kerajaan Islam di Jawa pertama itu. Dari situlah kita tahu bahwa betapa jasa besar masyarakat kita yang berdarah China terhadap perkembangan agama Islam, terutama di Jawa dan sekitarnya. Walhasil, tanpa Cina tidak ada Indonesia, dan tanpa Cina Islam gak akan sebesar ini di Indonesia ini. Betul, serius saya. Dan beberapa wali juga, termasuk Sunan Bonang. Bonang, itu kan turunan Chinese juga. Iya, karena waktunya sudah habis. Aduh, padahal panjang banget kalau mau cerita dongeng, banyak sekali. Kunjungannya Mazinghe atau Sampokong ke Nusantara 7 kali, ke Cirebon juga, membangun wihara yang paling kuno di Cirebon, ada itu di Gunung Talang, masih ada ya. Jadi panjang sekali dongeng ini, nanti lain kali insya Allah kita sambung lagi.